Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Saya kasih judul Maksud Tuhan di Tengah Badai, atau maksud Tuhan mengapa ada badai datang. Yesaya 54 ayat yang ke-11. Yesaya 54 ayat yang ke-11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Saudara, ini yang kita baca dalam terjemahan yang baru, bahwa hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Di dalam terjemahan ILT, Indonesia Literal Translation, sudah di atasnya memang saya tulis bahasa Ibraninya, Ania Soara Lo Nukama Hine Anoki Marbit Mabuk. Nah, saudara itu kalau saudara bisa baca, tapi saya lihat Indonesianya saja. Hai orang yang sengsara, yang diterjang oleh badai sengsara itu saudara teraniaya, yang tidak dihibur, tidak mendapat hiburan. Lihatlah, aku meletakkan batu-batumu dengan semen. Di terjemahan baru, batu hitam, batu dengan semen, dan meletakkan fondasimu dengan batu safir. Nah, ini yang kita lihat. Kita akan melihat konteksnya lebih dulu. Saudaraku, konteksnya ini nubuatan Nabi Yesaya, supaya orang Israel ingat. Jadi Yesaya hidup sebelum Babel menyerang akan kerajaan Yehuda, dan juga sebelum semua diserahkan. Tetapi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Allah akan mengasihinya. Ini nubuatan Yesaya untuk diingat oleh umat Israel bahwa Allah tidak marah lagi. Saudara, Allah akan mengasihi. Misalnya di dalam ayatnya yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Nah, Tuhan bilang hanya sebentar, sesaat. Memang waktu mereka ditawan di Babel, Tuhan membatasi 70 tahun. Itu pun karena mereka melanggar hari Sabat. Nah, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tidak membiarkan umatnya tergeletak. Memangnya ini kesalahan orang Israel sendiri, tapi Allah tetap mengasihi karena anak. Sehingga dia mendapat hukuman, tapi Allah tidak akan membiarkannya. Dan Allah akan memanggilnya lagi, Allah tetap mengasihinya. Tuhan berjanji di dalam ayat yang ke-10, sebab di dalam ayat yang ke-9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Jadi di dalam ayatnya yang ke-9 ini Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan murka lagi, tidak akan marah lagi. Seperti pada waktu dia bicara kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan meliputi bumi ini dengan air bah lagi. Itu yang ada. Jadi saudaraku, walaupun terjadi sesuatu yang hebat, Tuhan mengatakan, aku tetap mengasihimu. Makanya di ayat 10 dibilang, biarpun gunung-gunung beranjak, nah apapun terjadi, bukit bergoyang, semua, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Saudara, ini adalah Allah mengasihi kita. Bukti kasih dan kenyataan Tuhan yang besar bahwa dia mengasihinya. Ini yang kita lihat. Baru sesudah itu ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya katanya aku meletakkan. Nah, saudaraku, itu kita lihat gambaran. Jadi saudara sudah tahu gambaran dari ayat yang ke-11 ini dari ayat sebelumnya. Nah, hai yang teraniaya, yang diterjang badai, yang tidak dihiburkan. Ada 3 poin di sini. Yang teraniaya, yang mengalami sengsara. Yang diterjang badai, ada badai hebat yang menghantam. Dan juga orang-orang yang tidak dihiburkan. Jadi ada orang yang mungkin tidak ada yang menghiburnya, dia seorang diri. Dia tidak ada yang menolong.
Tuhan berfirman demikian kepada mereka. Memang mereka adalah orang Israel, karena Tuhan bicara kepada Israel sebagai umat Allah pada waktu itu. Tetapi umat Allah sekarang adalah kita, saudara. Mereka memangnya teraniaya di negeri Babel selama 70 tahun. Mereka diterjang badai, diombang-ambingkan seperti kapal yang tidak menentu. Jadi ini kondisi Israel kira-kira begitu, saudara. Artinya hidup tidak menentu. Jadi ada orang yang hidupnya tidak menentu, dihantam badai. Kadang-kadang dia bingung, saya ini mau ngapain ya? Lalu ini bagai apa ya? Seperti diterjang oleh bencana yang ada. Sekarang ini kelihatannya, saudara, COVID ini orang bilang tidak menentu. Kapan ini? Kapan ini terjadi? Kapan ini akan berakhir? Kira-kira begitu, saudara. Bahkan cenderung meningkat. Lalu kapan ini berakhir? Semua orang bertanya kapan berakhir. Usaha makin macet, semua makin macet. Kapan ini berakhir? Badai COVID belum beres, belum selesai. Masih menghantam. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan yang diterjang badai, hei yang kamu diterjang badai COVID, yang tidak ada dihibur. Kadang-kadang, saudara, tidak ada penghiburan, yang ada adalah pemikiran, sehingga banyak yang mungkin putus asa dan sebagainya. Hai yang teraniaya, saudara, itu yang ada. Mereka tidak ada penghiburan apapun. Nah, bagi Israel waktu itu, penghiburan mereka hanyalah bait Allah, rumah Tuhan. Tetapi rumah Tuhan sudah dihancurkan nantinya. Nebukadnezar datang menghancurkan bait Allah, sehingga tidak ada harapan apapun. Mereka tidak mempunyai gambaran yang lain selain Tuhan. Saudara, jadi mereka kehilangan semua. Yang teraniaya, yang diterjang badai, yang tidak dihiburkan, yang tidak ada harapan, yang tidak punya gereja, yang tidak bisa beribadah, yang tidak bisa melakukan apapun. Nah, saudaraku, Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada penghiburan. Waktu mereka ditawan di Babel, seolah-olah Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Allah, seolah-olah Tuhan tidak ada, saudaraku. Memang Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan untuk meninggalkan. Tetapi saudara, Tuhan ada. Tuhan ada. Dan Tuhan berbicara. Tuhan ada. Ini buktinya, saudara. Sebelum mereka mengalami ini, Tuhan sudah bilang. Jadi yang Tuhan bicarakan oleh Nabi Yesaya ini mereka belum mengalami. Tapi mereka punya firman bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Itu buktinya. Iblis akan membuat orang putus asa. Dia mengatakan, aduh, aku ditinggalkan Tuhan. Iblis akan membuat putus asa, lebih baik aku mati saja. Saudaraku, tetapi Tuhan tidak begitu. Tuhan ada. Walaupun hari ini nampaknya tidak ada penghiburan. Tetapi Tuhan mengatakan, saudara ada. Dan dia ada dan dia menolong saudaraku. Itu yang kita tahu. Nah, Tuhan mengatakan, aku akan meletakkan batu-batumu dengan semen. Aku akan meletakkan batu-batumu dengan semen. Terjemahan literal menulis semen, TB batu hitam, King James Fair Colors, NKJ New King James Colorful James ini permata ya. Jadi permata yang berwarna-warni. MKJV antimoni, yang literal semen. Kita lihat banyak beberapa terjemahan memang agak sulit, tetapi dari antara semua, saudara, MKJV itu yang pas, yaitu antimoni. Jadi kita lihat memang batu yang dimaksud ini batu yang seperti kristal putih, tetapi ini adalah antimoni. Nah, batu dan antimoni ini saya sebut demikian. Sebetulnya tadi batu itu adalah even, dan satu lagi antimoni ini puff atau pafak. Nah, saudara. Lalu kita lihat dari kata dasar, ya tadi ada kata ababaik sebetulnya, saudara. Ini adalah dari kata even. Even ini batu. Jadi sedangkan bapuk itu dari kata dengan semen, terjemahan ILT. Tapi sebenarnya antimoni. Jadi maksudnya ayat ini mengatakan, saudara, batu yang sudah dipoles sehingga menjadi halus. Jadi Tuhan akan meletakkan batu yang udah dipoles, bukan batu yang kasar, tapi batu yang halus,
batu yang dipoles, yang licin. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku meletakkan di alasmu itu batu yang halus. Batu yang sudah dihalusi dengan antimoni. Nah, bagaimana batu di sungai itu bisa halus, saudara? Nah, kalau alamiahnya, kalau antimoni itu kan diolesi, diatur, saudara, seperti ditaruhin dibungkus, saudara, di masker gitu ya. Nah, ini sebenarnya batu yang bisa jadi halus secara alami ini itu dari hempasan air. Jadi kalau kita lihat misalnya itu ada batu, saudara, itu di dalam itu air bolak-balik hantam, hembas. Lama-lama itu yang kasar-kasarnya itu hilang. Sehingga batu itu menjadi batu yang halus. Jadi hempasan air, hempasan badai, hantaman-hantaman itu seringkali memperhalus kita. Memperhalus sifat kita, memperhalus karakter hidup kita. Dan terutama memperbaiki fondasi kita. Kadang-kadang fondasi kita sudah melenceng, sudah salah. Tuhan izinkan hempasan badai supaya fondasi kita tetap benar. Itu yang ada, itu yang penting. Jadi hempasan badai itu bahkan menolong, saudara. Nah, kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Pada waktu Daud mau berperang dengan Goliat, dia pergi ke sungai. Pada waktu dia pergi ke sungai, dia mengambil batu. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai. Saudara perhatikan, dipilihnya dari dasar sungai, and he chose for himself. Dipilihnya dari dasar sungai untuk dirinya sendiri 5 batu yang licin, 5 smooth stone. 5 batu yang licin, 5 batu yang harus lalu ditaruh di kantong gembalanya. Kenapa Alkitab menyebutnya 5 batu yang licin? Sebenarnya kalau Daud berpikir, saudara, aku akan memanah dengan batu ini atau melemparkan batu ini ke kepalanya Goliat, dia akan cari batu yang tajam. Batu yang tajam, mungkin batu yang kasar, tetapi tidak, saudara. Dia mengambil batu yang halus. Batu yang halus ini itu batu yang sudah dihempaskan oleh badai. Batu yang licin itu batu yang sudah dihantam oleh badai ke sana sini, sehingga itu jadi batu yang licin, saudara. Nah, untuk memukul Goliat yang itu dipakai, saudara, untuk itu. Jadi batu yang licin ini karena kena goncangan angin. Karena goncangan air terus-menerus. Nah, saudara, jadi yang dipakai untuk menghantam Goliat itu bukan batu yang kasar, saudara. Nah, tapi batu yang sudah teruji. Seringkali, saudara, Tuhan ingin meluncurkan batu, yaitu diri kita, tetapi batu yang sudah kokoh menang terhadap badai. Badai-badai datang menghantam. Iya. Tetapi saudara, batu itu akan memperhalus kita. Kalau kita halus, dipakai oleh Tuhan untuk menghadapi musuh. Demikian juga dengan bapuk anamaik, dengan antimon, batu-batu itu diperhalusnya. Nah, kata puk atau pawak yang diterjemahkan dalam King James, fire color, saudara, warna-warna yang cerah. Itu batu itu pawak. Sehingga disebut batu yang berwarna cerah. Ibraninya itu memangnya pawak. Tapi pawak itu artinya sebetulnya antimoni. Nah, antimoni ini adalah unsur kimia yang keras seperti logam. Jadi antimoni ini unsur kimia yang keras seperti logam, tapi walaupun keras agak apa ya namanya, disebut rapuh gitu, saudara. Dan warnanya cerah seperti kristal. Biasanya digunakan untuk memperkeras logam. Makanya ditulis semen. Tapi kadang-kadang bisa dibuat untuk masker. Masker itu masker untuk make up, saudara. Kadang-kadang kosmetik, jadi orang naruh ya
Itu yang ada. Lalu saudara, ini kalau kita lihat rumus kimianya, itu stibum ya, kalau nggak salah namanya SB itu saudara. 51 itu nomor atomnya, atomiknya saudara. Lalu kita lihat dia bentuknya seperti kristal. Nah, ini kita lihat unsur kimianya, antimoni. Jadi ini adalah mineral, bahan kimia saudara. Nah, ini yang ada. Lalu kalau kita lihat saudara, biji antimoni itu pertama kali ditemukan abad keempat sebelum Masehi. Nah, digunakan sebagai pasta ya. Saya pikir seperti pasta itu berarti kayak odol mungkin ya, saudara, sebagai kosmetik di Mesir kuno, di Timur Tengah. Nah, sebuah artefak ditemukan bahwa antimoni ini bertanggal 3000 sebelum Masehi. Ditemukan di Telo. Saudara, itu berarti lama sekali ya, sudah ada. Nah, itu yang kita lihat. Antimoni ini dari akar kata pafak, memang artinya dalam bahasa Semit itu garis mata. Jadi maksudnya antimoni itu ditaruh di garis mata. Garis mata ini berarti di ini saudara, di pinggiran mata ya, bukannya kalau saudara lihat mata itu di pinggiran mata ditaruh di sini ya. Bukan di alis. Alis kadang-kadang, tapi di mata, sehingga mata itu jadi hitam. Ini makanya disebut sini sebutnya batu hitam. Jadi diolesin seperti hitam saudara, sehingga mata itu jadi hitam. Jadi tambah hitam, jadi kelihatannya tuh dalam cantik gitu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak pakai kayak gitu, tapi pakai bulu mata palsu saudara. Ditambahin bulu mata palsu. Nah, di Mesir itu pakai kayak gitu ya. Menggunakan pawak sehingga matanya itu kelihatannya hitam bagus. Nah, itu yang dipakai, itu yang sebut antimoni, yang Alkitab sebut antimoni. Nah, saudara, kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 9 ayat 30, saudara akan membaca seorang perempuan namanya Isabel. Itu adalah istri dari Raja Ahab. Dia memakai antimoni untuk mengolesi matanya. Kalau kita lihat 2 Raja-Raja 9 ayatnya yang ke-30, sampailah Yehu ke Yezreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinya kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Ini dikatakan di sini mencalak matanya. Itu seperti, tapi bukan terbelalak sebenarnya yang disebut mencalak ini. Ini matanya seperti dihiasi dengan hitam, sehingga kelihatannya mungkin bisa matanya jadi lebih besar begitu saudara, dan mata itu yang dipakai. Mungkin dengan menaruh alis di matanya, menaruh warna hitam di matanya itu, di pinggir matanya itu, sehingga orang itu melihat kecantikannya Isabel. Dia lihat, padahal Isabel ini sudah nenek ya saudara, karena dia sudah punya cucu. Sudah lihat supaya orang tertarik. Lalu kemudian Yehu nggak jadi membunuhnya karena kecantikannya, tapi tidak begitu, akhirnya dia juga mati. Nah, ini yang ada saudara. Dia mengenakan kosmetik. Nah, itu yang kita lihat. Jadi gunanya pawak untuk mengeraskan timah, logam, dan juga untuk memperindah mata. Tapi mengapa Tuhan memakai pawak? Supaya pendirian kita kuat dan mata kita cantik. Tuhan ingin pandangannya jadi cantik, bagus. Lalu kemudian pendirian kita kuat. Karena itu antimoni ini menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, kira-kira begitu. Jadi di tengah jadi tujuan hempasan badai sebenarnya ada 2. Satu, membuat diri kita ini kokoh dan kuat. Yang kedua, saudara, akan mempercantik pandangan mata kita, sehingga mata kita jadi elok. Apakah mungkin yang disebut matanya seperti burung merpati ada tambahan garis itu saudara? Nah, kita tidak juga mengerti hal itu. Lihatlah, aku meletakkan batu-batumu dengan semen. Ya, perhatikan. Aku meletakkan eben, batu-batu itu dengan semen, supaya batunya jadi halus ya. Jadi halus. Lalu batunya jadi halus itu bisa ditampilkan dengan baik.
Tuhan meletakkan batu-batumu dengan pawak sehingga batu yang indah, yang halus, yang sudah terhempas itu tetap bisa tampil keras. Batu itu yang dipakai oleh Daud. Nah, saudara, bagaimana antimoni dalam hidup kita? Bagaimana antimoni dalam hidup kita? Inilah makna pawak. Pawak. Bagi yang diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Jadi, badai yang datang menimpa anak-anak Tuhan, itu Tuhan akan membuat pendiriannya jadi teguh, fondasinya, dan juga membuat mata jadi indah. Tuhan ingin pandangan kita jadi indah. Setelah badai selesai, pandangan mata saudara berbeda dengan sebelum. Mungkin sebelum saudara mengalami hempasan badai, pandangan saudara begini macam-macam. Tapi setelah badai, pandangan saudara berbeda. Oh, aku memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Itu saudara seperti dikasih garis antimoni. Karena pandangan saudara sudah jadi berbeda. Pendirian saudara juga jadi lebih teguh, lebih kuat setelah ada badai. Karena saudara sudah bisa berdiri kokoh. Dihantam tetap kuat, dihantam tetap kuat. Sehingga badai semakin hebat pun saudara nggak ada jadi masalah. Karena pandangan saudara juga bagus. Pandangan mata itu juga penting ya. Jadi saudara bisa melihat. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara ngalamin hal demikian, saudara ingat akan perkataan hari ini. Bahwa Tuhan ingin mengkokohkan pendirian saudara dan mempercantik saudara punya mata. Waktu Ayub belum mengalami hempasan badai, betul dia orang saleh, dia takut akan Tuhan. Dia seorang berintegritas, tapi matanya belum cantik. Pandangannya masih belum. Tetapi setelah lewat badai yang menghantam dia berkata, aku melihat Tuhan di tengah badai. Aku melihat Tuhan di tengah badai. Dan aku mengalaminya sendiri, bukan kata orang. Dulu aku tahu kata orang, tapi sekarang aku melihat sendiri. Tuhan ada di tengah badai. Luar biasa, saudara. Pandangan matanya sudah berbeda. Meletakkan, ada dua kata Ibrani yang diterjemahkan meletakkan di sini. Yang satu marbit, itu membaringkan, lie down, membaringkan saudara, menaruh batu di atas semen karena hubungannya dengan antimoni. Yang kedua ada yisadetik, ini meneguhkan atau memperkokoh. Jadi membuat fondasi ini teguh. Nah, meletakkan yang disebut yisadetik itu berhubungan dengan fondasi bait Allah. Jadi saudara, fondasi bait Allah itu harus kuat. Jika ditulis dalam bentuk hifil partisip, yisadik, jadi saudara bahasa Ibrani itu ada nifal, ada kal, ada pual, ada piel, itu masing-masing ya. Hifil itu bersifat refleksif ya. Kalau piel itu bersifat penekanan. Sehingga kalau hifil partisip itu memberi arti dia berbaring atau beristirahat. Jadi seperti dia meletakkan batu itu, saudara, suruh istirahat atau tenang. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus dalam perahu diserang badai kan. Yesus dengan murid-muridnya diserang badai. Apa yang Yesus lakukan? Apa Yesus gopoh? Apa Yesus goncang? Tidak, Yesus bahkan istirahat. Ia tidur, saudara. Sedangkan murid-muridnya yang kalang kabut. Tapi Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Pertama, Yesus punya pendirian kokoh dan kuat. Kedua, pandangan mata Yesus sudah indah, tajam. Sehingga Yesus melihat bahwa ada apa yang terjadi. Lalu apa yang akan dilakukan? Yesus melihat sesuai dengan pandangan Bapa. Jadi mata Tuhan Yesus sudah indah. Seperti ada garis antimoni dan juga Yesus tetap tenang di tengah badai. Saudara, itu Tuhan Yesus. Nah, kita juga akan dibuat oleh Tuhan seteguh itu. Sebab itu jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan. Ketika sudah penuh Roh Kudus, saudara, coba lihat bagaimana sikap Petrus waktu menghadapi bahaya. Dulu kan enggak. Seorang dayang datang aja dia bilang, aku gak kenal Yesus. Lalu dia menyangkal diri. Dia lari, dia menghindar. Tapi pada waktu dia penuh Roh Kudus, dia berani. Di tengah badai, di tengah hantaman, dia tidak takut, saudara. Dia hadapi dan dia berdiri teguh. Luar biasa, bukan? Lalu bagaimana sikap Paulus waktu di penjara?
Waktu dia penjara, saudara, di Filipi, setelah dia dihantam, dicambuk, dipukul, saudara, tentu luka-luka badannya. Saudara, dia masuk ke dalam penjara, dia ngapain? Dia nyanyi, dia memuji Tuhan dengan Silas. Luar biasa bukan, saudara? Dia sudah bisa berdiri. Ini namanya yasatik. Dia bisa mengambil sikap yang baik. Seperti itu kira-kira, saudara, yang ada. Jadi jangan kita takut kita melihat dari pandangan Tuhan. Kita anak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kena apapun, saudara jangan takut. Nah, akar kata untuk istilah yang diterjemahkan fondasi adalah yasat, yang artinya sama dengan menanam, ditanam di tanah sehingga kokoh. Jadi saudara, ini bukan batu biasa lagi, tetapi batu nilam. Kita lihat, ini seperti ini. Nah, saudara, kalau kita lihat tentang fondasi, itu tentang batu safir atau batu nilam. Ini batu yang elok, batu yang sangat elok. Batu nilam adalah salah satu dari 12 permata fondasi Yerusalem baru. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal 21, saudara akan menemukan tentang Yerusalem yang dimana fondasinya itu terdiri dari 12 batu. Nah, itu ada fondasi-fondasi yang ada. Fondasi yang pertama itu yaspis. Ini warnanya hijau. Ini lambang kasih Allah. Lalu kemudian ada fondasi yang kedua itu nilam, batu nilam. Lalu ada fondasi ketiga, keempat sampai 12. Nah, jadi itu dari 12. Nah, nilam adalah salah satu fondasi yang ada di Yerusalem baru. Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Yerusalem baru, sorga tingkat 3, Yerusalem baru, tempat yang sangat indah. Itu yang ada. Nah, nilam atau safir itu elok. Di Keluaran 24 ayat 10, alas kaki Tuhan itulah batu nilam yang indah. Alas kaki Tuhan. Jadi saudara lihat, alas kaki Tuhan itulah batu nilam yang indah. Kemudian Yeskiel 126 disebut tempat duduk Tuhan seperti batu nilam, juga dengan Yeskiel 10 ayat 1. Nah, kita lihat, alas kaki adalah perjalanan hidup orang beriman, perjalanan hidup yang elok, perjalanan hidup yang dipimpin Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita dipimpin Tuhan, saudara, hempasan badai itu tidak membuat kaki kita tergelincir, sebab kita dipimpin oleh Tuhan. Kadang-kala Tuhan mengangkat kita sehingga kita tidak terkena badai. Kadang-kadang kita harus berjalan dengan kaki yang berat karena kita memikul salib sehingga badai tidak menjatuhkan kita. Saudara, kalau seorang memikul salib kuat yang berat, dia hantaman, dia tidak akan jatuh karena ada beban yang membuat kakinya makin mantap ke bumi. Saudara, dia injak, dia bisa jalan. Nah, nilam elok. Bagi orang yang dipimpin Tuhan itu adalah elok, saudara, dipimpin oleh Tuhan. Nah, apa yang digambarkan dalam ayat ini, saudara, jadi apa artinya ayat ini yang kita dengar hari ini? Saudara, ketika kita menghadapi badai kehidupan, ketika kita menghadapi hal-hal yang dihancurkan, ketika kita menghadapi aniaya, ketika kita menghadapi sengsara, saudara, Tuhan sedang memoles kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengizinkan hal itu terjadi, tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia memoles saudara, sehingga saudara menjadi batu yang halus, batu yang baik, saudara. Setiap sisinya mengkilat dan murni. Saudara akan ditaruh sebagai batu cincin atau kalung, saudara. Jadi itu yang ada. Saudara menjadi bandulan, menjadi satu permata yang ada. Nilam, batu nilam itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Batu safir itu batu yang indah dan mahal. Badai itu tidak datang kebetulan, saudara. Semua itu untuk pengolahan. Jangan ragu atau khawatir. Setiap kesukaran yang datang, apalagi sampai tekanan-tekanan, kalau kita lulus, kita akan jadi batu permata yang indah. Batu permata yang dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi saudara, ada gunanya, ada maksud Tuhan kalau orang Kristen, umat Tuhan, kena badai atau mungkin aniaya, sengsara, tekanan, saudara. Itulah sebabnya kita harus mengerti. Dalam penderitaan, inilah rohani kita bertumbuh dengan baik. Misalnya,
dalam kebencian muncul cinta kepada Tuhan. Dalam serangan kehinaan muncul kerendahan. Kalau saudara dibenci, saudara, dan saudara berani berdiri kokoh tetap tanpa membalas benci, maka muncul kasih Kristus dalam hidup saudara. Kalau saudara dihina dan saudara tetap kokoh menerima hinaan ini, maka dalam diri saudara akan muncul rendah hati. Kalau saudara mengalami kekurangan dan saudara juga bertahan dalam kekurangan, maka muncul yang namanya berpada. Kalau saudara dalam tekanan berat, maka muncul kesabaran, saudara. Sebab itu saudara ada terus dalam Tuhan. Nah saudara, indahnya, mari kita akan menyanyikan satu lagu. Ini lagu yang lama, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri Tuhan kuatmu. Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri Tuhan kuatmu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri Tuhan kuatmu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri Tuhan kuatmu. Sekali lagi. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri Tuhan kuatmu. Saudara bersabar, sabar, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Peganglah firman Tuhan. Ada banyak yang maksud Tuhan yang kadangkala kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan itu baik buat saudara. Terimalah saudara selalu sabar dalam apapun. Bapa di sorga, kami boleh datang kepadamu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan Kau tolong, Kau sembuhkan Tuhan. Supaya mereka bisa ngalamin kekuatan daripada-Mu. Sembuhkan Tuhan kondisi COVID yang kelihatannya semakin meningkat baik di Malang, di daerah-daerah lain. Tuhan Kau tolong supaya bisa diatasi semuanya. Bapa di sorga, kami berseru kepadamu, tolong badai ini Tuhan. Di tengah badai ini Tuhan, biar kami boleh kokoh dan kuat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Engkau dan kami rindu hadirat-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaannya, berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus.
Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan menyanyi satu nyanyian Menang Besar di Pihak Kita sebagai nyanyian yang terakhir. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.